Ku menemukan dirimu. Pernikahan yang ternoda. Bab Pernikahan yang ternoda. Bab 015. Terima kasih ya Bin, Chloe bukan andil dari Karno. Nggak mungkin suami kamu memberi kami beasiswa penuh sampai lulus nanti, bahkan dia juga memberikan kami uang saku setiap bulannya. Ujar Naila berkaca-kaca. Semoga rumah tangga kalian langgeng sampai kakek nenek, dan cepat dapat momongan, rezeki makin bertambah. Doa tulus Naila. Dan diaminkan oleh taraf juga Bintang. Wah, si Kismin, kenapa kalian ada di sini Hu? Jangan bilang kalian kuliah di sini. Sinis Putri menatap remeh ketiga gadis cantik itu. Kalau kami kuliah di sini memang apa masalahnya sama lu? Dasar manusia muka tembok, sok cantik sok si paling wah, dan nyatanya bukan apa-apa. Sudah kegeraan mengakui laki-laki sebagai calon suami, nyata laki-lakinya nggak suka sama lu, iyo. Malu nggak tuh, cibir Naila. Tentu saja ucapan Naila itu membuat Putri meradang, dan juga sangat malu, karena banyak orang yang melihat mereka di sana. Hai, Nona. Lu dari dulu sampai sekarang nggak ada tobat-tobatnya ya, suka sekali membuat masalah, ujung-ujungnya yang malu lu sendiri, lebih baik sekarang lu berubah deh, daripada makin malu nantinya. Ucap taraf tak kalah sinisnya. Dasar miskin. Maki Putri makin kesal. Nggak apa-apa kami miskin harta, tapi nggak miskin akhlak. Sahut Naila. Udahlah Put. Lu pergi aja sana, nggak usah cari ribut mulu sama kami ini cinta damai, nggak suka merusuh, jauh-jauh sana, kalau kerjaan kamu hanya ingin membuat rusuh di hadapan kami. Usir Bintang tegas, malas sekali dia berbasi dengan perempuan satu ini. Kurang ajar kau Bin, sudah berhasil merebut calon suami gue, sekarang gue lu hina. Geram Putri, lalu dia berbalik menatap semua orang yang ada di sekitar mereka. Dengar baik-baik untuk kalian semua, terutama perempuan yang mempunyai pasangan, tolong jaga pasangan kalian dengan baik, jangan sampai pasangan kalian direbut oleh perempuan ini, dia sangat licik dan terlihat lugu, padahal. 98. Aslinya dia sangat ahli memikat hati laki-laki, dia, tunjuk Putri ke arah Bintang dengan tajam telah merebut calon suami gue dengan wajah polosnya itu. Ujar Putri dengan wajah dibuat semenyedihkan mungkin. Setelah Putri berbicara, terdengarlah bisik-bisik di sana, dan menatap Bintang dengan tatapan jik. Putri tentu saja tersenyum senang di dalam hatinya, namun Bintang hanya berdiri tenang tanpa terprovokasi sedikit pun, karena apa yang diucapkan Putri tidaklah benar sama sekali, lalu untuk apa dia takut? Bintang terkekeh menatap ke arah Putri, sudah. Tanya Bintang santai sambil mengibaskan rambutnya ke belakang dan tersenyum miring ke arah Putri. Putri membalas dengan senyum miringnya, lu lihat saja. Lu nggak bakal tenang kuliah di sini, gue akan membuat lu menderita kuliah di sini dan lu akan dijauhi semua orang, bisik Putri penuh kemenangan. Bintang hanya tersenyum manis menatap Putri. Lakukan apa yang membuat lu senang, karena gue nggak peduli dengan apa yang lu lakukan, lu pikir suami gue bakal diam saja saat tahu istrinya dilukai orang. Dan lu pikir suami gue bakal tertarik sama lu, yang ada dia semakin jijik sama lu. Keke Bintang dengan santainya dan meninggalkan Putri yang menahan amarah di sana.
Ayo pergi, nggak usah dengarkan ucapan perempuan itu, dia nggak akan tenang kalau nggak mengganggu kita. Ajak Putri kepada kedua sahabatnya. Aggkkk. Sialan. Kenapa dia tidak pernah terprovokasi? Selalu saja tenang, pekik Putri mengepalkan tangannya dan mata sudah memerah menahan amarah yang sudah ingin meledak. Kalian percaya perempuan itu perebut kekasih orang? Gue sih enggak, lihat saja di sini siapa yang nggak ada teman, dan menggebu-gebu dan merendahkan orang lain. Benar, sepertinya dia punya dendam pribadi, kita nggak usah ikut campur lah, urusin aja urusan kita masing-masing, selagi nggak nyenggol kita. Nah, El tuh baru cakep, nggak usah pro sana-sini, jadilah bijak untuk menanggapi masalah. Betul itu, jangan mudah diperbodoh sama isu yang tidak jelas. Begitulah bisik-bisik yang terdengar, tentu saja Putri makin kesal, ternyata tidak semudah itu juga memprovokasi orang-orang di kampus ini. Doni yang mendengar sang istri kembali diusik oleh Putri menjadi marah, dia tidak tenang dan langsung menuju kampus sang istri. Astaga, kenapa juga gue kenal sama gadis tidak tahu malu itu ya, menyusahkan saja. Kesal Doni mempercepat laju mobilnya. Di tempat yang berbeda. Sayang, kapan periksa dedek bayi? Tanya Dion kepada sang istri, tangannya tidak berhenti mengelus perut buncit istrinya itu. Arumi berpikir sejenak, barulah dia menjawab pertanyaan suaminya. Besok mas, untuk mas nanya, kalau enggak aku lupa. Cengir Arumi. 99. Dion hanya geleng-geleng melihat tingkah sang istri, namun dia tidak marah. Ya sudah, besok kita ke rumah sakit, kita ajak si kembar, mereka juga rindu melihat adik-adiknya. Ucap Dion. Mama nggak diajak. Seru Nyonya Lia. Diajak dong, masa nggak? Kekeh Arumi. Memang mama besok nggak senam, kan besok jadwal senam mama? Tanya Dion. Cucu mama lebih penting, senam bisa diundur minggu depan, tapi kalau masalah cucu-cucu mama nggak boleh terlewatkan. Ujar Nyonya Lia melirik sang anak. Kenapa kamu tanya gitu? Kamu nggak suka mama ikut? Sinis Nyonya Lia. Apa sih ma? Suzon aja hawanya. Elak Dion. Arumi hanya terkeh melihat perdebatan ibu dan anak itu, Nyonya Lia memang suka sekali membuat anak-anaknya kesal, nggak Dion, nggak Doni selalu dibuat kesal sama sang mertua, karena kata mertuanya, anak-anak baru punya ekspresi saat setelah mempunyai istri, dulu muka mereka seperti kanebo kering, mau marah senang atau sedih muka mereka tetap datar, tapi sekarang anak-anak mereka sudah bisa mengekspresikan wajahnya, membuat Nyonya Lia bahagia. Melihat anak-anaknya kesal, ada kepuasan tersendiri bagi Nyonya Lia. Loh, Bang Doni kok ada di sini? Bang Doni nggak kerja? Tanya Putri berbinar cerah melihat pujaan hatinya. Namun Doni hanya menatap dingin gadis itu. Wah, siapa itu? Ganteng banget. Abang Putri ya. Kekasihnya kali. Banyak bisik-bisik terdengar di area parkir itu. Membuat Putri sumringah, bisa bertemu dengan Doni terlebih dahulu. Putri mendekat ke arah Doni, lalu meraih tangan Doni, namun sayang belum sempat Putri meraih tangan Doni, dengan kasar Doni mengibas tangan Putri. Bang, kaget Putri berkaca-kaca. 1. Dasar murahan, geram Doni. 1. Sayang. Wih, ada apa nih? Bisik orang-orang. Bersambung. Hai.
Jangan lupa like, komen, dan vote ya. 0. 100. Sungguh Doni sangat jijik melihat tingkah putri yang sok manja dan cari perhatian itu. Beruntungnya Doni melihat sang istri yang berjalan bersama kedua sahabatnya. Sayang, panggil Doni melihat sang istri. Wah. Ulat bulu ingin cari perhatian kayaknya sama suami Mubin. Ujar Naila menatap sinis putri. Dasar manusia muka badak, nggak tahu malu. Gerutu taraf tak kalah kesalnya. Bintang hanya tersenyum mendengar ucapan sahabatnya, tapi matanya menatap sang suami yang mendekat ke arahnya. Mas kok ada di sini? Bukannya Mas ada meeting? Tanya Bintang mengambil tangan sang suami, lalu menciumnya dengan takzim. Doni tentu saja tidak tinggal diam, dia juga mencium dahi sang istri penuh kasih sayang, lalu mengecup pipi sang istri dengan sangat lembut. Tentu saja perlakuan Doni itu membuat Bintang malu, karena banyak orang yang melihat adegan itu. Mas malu tahu. Rengek Bintang mencubit pelan perut sang suami. Doni hanya terkekeh melihat wajah kesal sang istri. Malu kenapa Bahkan kita sering melakukan yang lebih dari ini. Ucap Doni tanpa dosa, tentu saja Bintang melotot esal ke arah suaminya yang tidak punya filter itu. Astaga, Mas ini bikin kesal aja sih. Kesal Bintang mengerucutkan bibirnya. Melihat kemesraan sepasang suami istri membuat orang-orang di sana ikut bahagia dan senyum-senyum sendiri. Tapi berbeda dengan Putri, perempuan itu semakin panas saja melihat kemesraan suami istri itu. Kurang ajar. Geram Putri mengepalkan kedua tangannya dengan sangat kuat, matanya memerah menahan marah. Sungguh dia sangat marah Doni yang bisa bersikap lembut kepada Bintang, sementara kepada dirinya Doni sangat dingin dan bahkan mengabaikannya. Pertanyaan aku dari tadi nggak dijawab-jawab loh Mas. Kesel Bintang. Sayangku nanya apa sih? Gemes Doni mencubit mesra dagu sang istri. Mas kenapa ada di sini? Katanya ada meeting penting hari ini. Seru Bintang mengerucutkan bibirnya. Doni tersenyum lembut menatap wajah kesal Aang istri, lalu tangannya terangkat untuk menyingkirkan anak rambut sang istri yang menutupi wajah cantik itu. Tidak ada yang lebih penting dari kamu sayang. Ucap Doni dengan suara yang lembut. Blus. Wajah Bintang langsung bersemu merah. Dasar Kang Gombal. Kesal Bintang melemos agar sang suami tidak dapat melihat wajahnya yang memerah itu. 101. Namun sayang, Doni sudah lebih dahulu melihat wajah merah sang istri. Doni terkekeh menatap istrinya yang sedang menahan malu itu. Hai. Suamimu ada di sini kenapa melihat ke arah sana? Kekeh Doni menarik lembut dagu sang istri. Apa sih Mas, nggak jelas deh. Ketus Bintang. Putri yang melihat itu semakin meradang. Bang, aku dari tadi di sini abang cuekin, justru abang bermesraan di depanku, apa yang abang lakukan itu menyakiti hati aku bang, abang keterlaluan. Pekik Putri berkaca-kaca. Doni menikan satu alisnya, dan menatap jengah ke arah Putri. Yang menyuruh kau berdiri di sana siapa? Memang apa urusan saya dengan hati kau itu, dasar aneh. Sinis Doni tanpa perasaan. Bang, kenapa si abang selalu acuh sama aku? Apa karena perempuan kampungan itu? Tunjuk Putri ke arah Bintang.
Doni mengepalkan tangannya sangat kuat dan rahangnya mengeras mendengar istrinya dihina oleh putri. Dia berusaha mati-matian untuk menahan amarahnya. Dia ingin mendengar wanita ini mengeluarkan unek-uneknya. Setelah itu baru dia kasih paham wanita tidak tahu diri itu. Gara-gara wanita itu, membuat hubungan kita rusak. Wanita miskin itu berhasil merebut kasih sayang abang dariku. Apa yang dia berikan kepada abang, hingga abang bisa luluh kepadanya. Abang jangan sampai dibutakan dengan cinta bang. Tolong abang sadar, wanita itu tidak pantas untuk abang. Dia hanya ingin memanfaatkan abang. Dia mau sama abang karena abang kaya raya, dan dia pasti ingin menguras harta abang. Nanti setelah harta abang habis dia pasti akan meninggalkan abang, pekik putri dengan sangat lantang. Dia sengaja melakukan itu agar semua orang mendengar setiap ucapannya. Dia ingin mempermalukan Bintang di kampus itu, dan dia ingin Bintang dikucilkan oleh semua orang dan membuat Bintang menyerah dan keluar dari kampus itu. Oh, ya ampun, ternyata rencanaku ketahuan, gimana nih? Ucapa Bintang menutup mulutnya dan lalu berpura-pura kaget dan ketakutan. Putri menatap sinis ke arah Bintang, dan merasa di atas angin, karena dugaannya benar, pasti Doni akan sangat murka kepada Bintang. Tuh kan bang, apa yang aku bilang dia hanya memanfaatkan uang abang saja. Ucap Putri. Sayang, apakah aku salah memanfaatkan uang suamiku? Tanya Bintang dengan suara yang mendayu-dayu. Tentu saja tidak, bahkan kamu boleh menggunakannya sepuasmu, mau shopping tiap hari, mau ke salon tiap hari, silahkan saja, yang penting kau senang, santai Doni tanpa menghiraukan Putri. Putri melotot mendengar ucapan Doni itu, alih-alih Doni membenci Bintang, justru Doni dengan sukarela membiarkan Bintang menghabiskan uangnya. Apakah salah Klaus seorang suami memanjakan istrinya? Tanya Bintang lagi dengan meraba-raba dada bidang sang. 102. Suami. Tentu saja tidak. Sahut Doni yang hampir hilang konsentrasi ulah istri kecilnya yang nakal itu, dadanya yang diraba-raba, tapi adik kecilnya yang menggeliat manja di bawah sana. Nakal. Bisik Doni pelan di kuping sang istri. Bintang hanya terkekeh, karena dia tahu maksud sang suami. Tapi, kenapa ya, aku merasa ada seseorang yang sangat kesal saat aku menghabiskan uangmu? Apa dia sangat iri karena sekarang wanita miskin ini sekarang menjadi seorang istri sultan yang sangat kaya raya? Bahkan sekarang pakaianku tidak ada yang gembel. Lihatlah, aku ini sekarang seperti toko berjalan, tidak ada satupun barang murah melekat di tubuhku, bahkan gantungan kunciku saja lebih mahal dari mobil yang dia punya. Ucap Bintang memonyong-monyongkan bibirnya dengan sangat imut di mata Doni. 2. Melihat tingkah absurd sahabatnya itu, Taraf dan Naila hampir saja menyemburkan tawanya. Sungguh mereka tidak menyangka Bintang bisa berkata sombong seperti itu, tapi bagus sih, mereka bisa melihat wajah kesal Putri. Biarkan saja mereka iri sayang, anggap saja dia aneng yang menggonggong, gak usah dihiraukan. Sahut Doni. Ah, suamiku yang terbaik, Kap. Bintang langsung mengecup pipi Doni tiba-tiba, tentu saja Doni berbinar bahagia. Jarang-jarang sang istri mau bermesraan di depan orang banyak, namun lihatlah saat ini, dia dengan beraninya menciumnya di depan orang ramai, bahkan ini masih di kawasan kampus sang istri. Lalu, ada seseorang yang merasa aku ini merebut calon suaminya, dan menjelek-jelekan aku kepada orang lain, bahkan dia menghasut orang agar orang-orang membenciku. Ucap Bintang dengan wajah yang dibuat sesedih mungkin. Hahaha.
Dia sedang menghalus saja sayang, suamimu ini tidak pernah jatuh cinta selain kepada dirimu, kau sudah tahu bukan, siapa saja yang pernah ada di hati suamimu ini. Ujar Doni dan diangguki oleh Bintang. Lalu bagaimana dengan ucapan orang itu? Tanya Bintang lagi. Biarkan saja, anggap saja orang gila, nggak usah diperdulikan. Acuh Doni, tentu saja ucapan Doni itu menyakiti hati Putri. Gadis itu terisak terseduh-seduh karena Doni sama sekali tidak peduli kepadanya, bahkan banyak orang mulai berbisik-bisik menatap sinis ke arahnya. Ah, Mas benar, dia mungkin merasa orang paling cantik, semua orang dianggap calon suaminya, setiap orang tersenyum kepadanya, dia anggap orang menyukainya, mungkin kalau orang gila dianggap tergila-gila sama dia juga kali ya. Seru Bintang tertawa riang. Hahaha, kamu ini bisa aja sayang, ya sudah, lebih baik kita pulang, daripada di sini membuat seseorang akan semakin terbakar. Kekeh Doni tanpa menghiraukan Putri yang sedang terseduh-seduh itu. Baiklah suamiku, aku ingin melihat kado dari mertuaku yang belum sempat aku buka, apakah benar papa menghadiahkan aku villa di daerah X? Kompor Bintang. Putri melotot mendengar Bintang mendapat sebuah villa dari mertuanya, sungguh Putri semakin meradang mendengar itu. 4. 103. Kita jahat nggak sih? Gumam Bintang saat sampai di dalam mobil. Jahat karena apa? Heran Doni menatap istri cantiknya itu. Membuat Putri seperti tadi. Ujar Bintang, ya sebenarnya tidak tega menyakiti orang lain. Kamu terlalu baik sayang, dia sudah sepantasnya mendapatkan hal seperti tadi, dia yang memulai semuanya dan dia juga yang malu, ya biarkan saja, tidak perlu kamu pikirkan, dan Mas juga sengaja melakukan hal tadi, karena Mas tidak ingin orang-orang kampus salah paham sama kamu, Mas nggak suka kamu disakiti sama orang lain. Ujar Doni sungguh-sungguh. Ah, makin cinta deh, goda Bintang dengar lirikan manjanya. Membuat Doni tersenyum lebar, Doni menjalankan mobilnya, tapi Bintang heran dengan jalan yang mereka lalui karena ini bukan jalan menuju apartemen dan kantor suaminya. Mas, kita mau kemana? Ini bukan jalan pulang dan juga bukan ke perusahaan kamu. Tanya Bintang. Doni menatap sang istri sekilas, lalu kembali menatap ke arah depan. Kita memang tidak pulang dan juga ke perusahaan sayang. Sahut Doni tersenyum tipis. Lalu kita mau kemana? Tanya Bintang lagi. Ke suatu tempat. Saru Doni dengan melirik sang istri dan mengerling mata nakal. Seketika Bintang jadi merinding melihat tatapan suaminya itu. Dasar om-om mesum. Kesal Bintang melengos menatap ke arah luar kaca, dengan wajah tersipu malu. Doni hanya terkekeh melihat wajah malu-malu sang istri. Sampai. Ujar Doni, setelah melajukan mobil selama 30 menit. Kita ngapain ke sini Mas? Heran Bintang melihat sekeliling, ternyata dia diajak sang suami ke kawasan perumahan mewah, tapi ada 3 rumah yang paling mencolok dari rumah lainnya, termasuk rumah yang sedang mereka datangi. Itu. Nanti kamu juga tahu sayang, ayo turun. Ajak Doni menarik tangan sang istri dengan sangat lembut. Ini rumah siapa Mas? Ujar Bintang yang belum puas. Namun Doni tidak menjawab, dia hanya menggandeng tangan sang istri ke dalam rumah mewah itu. Selamat datang Tuan dan Nyonya. Ucap seorang wanita parubaya.
Doni menganggukkan kepala, apa semua sudah datang, Bi? Tanya Doni. Sudah Tuan, semua sudah berkumpul di dalam. Sahut wanita parubaya itu dengan sopan. Doni kembali menganggukkan kepala, dan melangkah menuju ke lebih masuk ke dalam rumah itu dan diikuti oleh 104. Bintang yang masih penuh tanda tanya di otaknya. 1. Kalian sudah sampai? Tanya Nyonya Lia. Mama di sini juga, memang ini rumah siapa, Ma? Bukannya menjawab pertanyaan sang mertua, justru Bintang balik bertanya, yang mana membuat Nyonya Lia terkekeh. Duduk dulu sayang, nanti kamu juga tahu. Ucap Nyonya Lia menarik tangan menantunya itu. Tapi Bintang terusik mendengar gelak tawa dari halaman belakang, dia mendengar ada suara tawa sang ibu dan ayahnya. Ada ibu sama ayah juga ya, Ma? Tanya Bintang lagi. Lia sayang, kita kumpul sini. Ucap Nyonya Lia. Sayang, kamu suka nggak sama rumah ini? Tanya Doni saat mereka sudah duduk santai di ruang keluarga setelah Bintang diajak melihat-lihat rumah mewah itu, tapi yang anehnya tidak ada orang lain selain keluarga sang suami dan juga kedua orang tuanya. Suka, rumah ini nyaman, seperti rumah impianku, tapi ini terlalu mewah dari yang aku impikan. Jujur Bintang, karena dia pernah membuat sketsa rumah impiannya, tapi sketsa itu hilang entah kemana. Doni tersenyum dan meraih tangan sang istri, ini rumah kita sayang, rumah masa depan kita bersama anak-anak kita nantinya. Ucapan Doni itu berhasil membuat Bintang menganga tidak percaya. Kejutan macam apa lagi ini? Apakah suami dan keluarganya itu suka sekali membuat dia jantungan dengan memberikannya dengan hadiah-hadiah mewah yang tidak pernah terbayangkan olehnya? Maksudnya gimana, Mas? Bukankah kita sudah punya apartemen untuk kita tinggali? Tanya Bintang. Mas kan sudah bilang dari awal, apartemen itu hanya tempat tinggal kita sementara. Setelah rumah masa depan kita selesai dibangun, maka kita akan pindah ke rumah kita sayang, dan ini rumah masa depan kita, rumah impian yang ada di sketsa yang kamu. Mas juga membuat dapur yang luas untuk kamu, karena Mas sangat tahu istri cantik Mas ini sangat suka memasak. Ujar Doni panjang lebar. 1. Ucapan Doni itu berhasil membuat sang istri menangis haru, dia tidak menyangka sang suami membuat rumah yang dia impikan, pantas saja saat masuk ke dalam rumah itu Bintang merasa dekorasinya tidak asing baginya. Bukan hanya Bintang yang dibuat menangis, kedua orang tua Bintang pun ikut berkaca-kaca, tidak menyangka hidupan anaknya sangat beruntung. Rumah ini terlalu besar Mas, apalagi yang menghuni hanya kita berdua, walau ada Mbak dan security, tetap saja sepi, mana lagi kamarnya banyak banget. Lirih Bintang. Doni tersenyum menatap istrinya yang sedang terseduh-seduh itu. Siapa bilang kita akan tinggal berdua? Ibu dan ayah juga akan ikut tinggal bersama kita di sini sayang. Mas tahu kamu tidak akan bisa tinggal terpisah dari orang tuamu, oleh sebab itu Mas ingin ayah dan ibu tinggal di sini bersama kita. Ujar Doni. 105. Lalu papa sama mama? Tanya Bintang lagi melirik ke arah sang mertua. Papa dan mama akan tinggal bersama Bang Dion dan Kak Arumi. Jawab Doni. Makin jauh dong kita tinggal sama mama,
padahal sebentar lagi Kak Arumi mau lahiran. Sendu Bintang yang rela berjauhan dari mertua dan kakak iparnya itu. Doni tersenyum hangat, tidak akan jauh sayang, Kak Arumi juga akan tinggal di rumah sebelah, jadi kamu tinggal jalan kaki ke rumahnya dan di sebelah lagi itu rumah Yasmin dan keluarganya, dan Yasmin juga akan membawa serta mertuanya tinggal di sana. Sudah adil kan, di setiap rumah sudah ada orang tua, jadi nggak harus tinggal berjauhan, kita bisa berkumpul bersama setiap saat. Ujar Doni. Tapi ayah sama ibu di ruko saja, soalnya kalau di sini bolak-balik ke ruko akan memakan waktu. Sela Pak Andi, bukan dia tidak ingin tinggal bersama sang anak, tapi usaha mereka ada di ruko sana. Yah, mulai sekarang ayah dan ibu tidak usah bekerja lagi, sudah saatnya kalian menikmati hidup, makanya saya membawa ayah dan ibu tinggal di sini, jangan merasa canggung ya Bu, aku ini anak ibu, suami dari Bintang, sudah sewajarnya saya membahagiakan kalian, tutur Doni. Lia Besan, jangan canggung, kita ini sudah pada tua, sudah saatnya kita pensiun dan sekarang yang muda-muda yang menghidupi kita, kita cukup menikmati hidup dan bermain bersama cucu-cucu kita. Ujar Nyonya Lia. Betul itu Bu, nanti saya akan bikinkan ibu dan mama banyak cucu, jadi kalian tidak bosan di rumah. Ucap Doni tanpa filter. Bintang langsung melotot kesal ke arah sang suami, bisa-bisanya suaminya itu bicara tanpa filter, bikin malu saja. Astaga, anak ini. Gerutu Nyonya Lia. Doni hanya cengengesan tanpa dosa melihat wajah kesal mama dan istrinya itu. 106. Uwik. Uwik. Terdengar suara seseorang sedang mengeluarkan isi perutnya dari dalam kamar mandi, itu mengusik tidur nyenyak seseorang. 1. Uwik. Tiba-tiba Doni terbangun mendengar suara orang muntah di kamar mandi. Sayang. Pekik Doni langsung meloncat dari atas tempat tidur, lalu berlari ke dalam kamar mandi. Sayang, kamu kenapa sayang? Kok muntah-muntah? Ucap Doni panik mengusap punggung sang istri yang sedang berjongkok di kloset duduk. Mas, hiks, hiks. Bintang menangis karena tidak tahan menahan mual dan juga perih di perutnya, namun tidak ada yang bisa dia keluarkan, hanya cairan kuning dan terasa pahit, itu membuat Bintang tersiksa, juga merasa lemas. Apa yang sakit sayang? Ucap Doni lembut, sungguh dia tidak tega melihat wajah pucat sang istri, tubuh istrinya terasa dingin. Mual, tapi nggak ada yang keluar, ucap Bintang yang berusaha untuk berdiri, namun dengan sigap Doni langsung menggendong sang istri. Sebentar ya, Mas ambil minum dulu. Ucap Doni dengan lembut, setelah memastikan sang istri di posisi yang aman dan menyelimutinya, Doni langsung gegas turun ke lantai bawah menuju dapur. Don, apa yang terjadi? Heran Bu Soraya melihat wajah sang menantu yang panik dan terburu-buru memasuki dapur mewah tersebut. Bintang Bu, Bintang muntah-muntah dari tadi. Jadi aku mau ambil minuman hangat untuk istriku. Jujur Doni dengan wajah yang cemas. Apa? Bintang muntah-muntah, ya Allah. Ya sudah, kamu naik lagi ke kamar, biar ibu bikinkan jahe hangat, untuk meredakan rasa mualnya. Ucap mertua Doni itu. Baiklah Bu, terima kasih. Jawab Doni tulus.
Terima kasih untuk apa? Dia anak ibu, walau sekarang sudah menjadi istri kamu, tetap saja abak ibu, jadi tidak usah bilang terima kasih. Omel Bu Soraya. Doni terkekeh melihat wajah kesal mertuanya itu. Iya, kalau gitu Doni naik dulu, takut anak ibu muntah lagi. Kekeh Doni terburu-buru, sebelum mertuanya itu protes lagi. Bu Soraya geleng-geleng kepala melihat tingkah menantunya itu, dia juga senang melihat Doni yang sangat menyayangi anaknya, sungguh dia bersyukur Donilah yang menjadi menantunya, walaupun berbeda kasta, Doni tidak. 107. Pernah memandang rendah keluarganya, dan Bintang pun sangat disayang oleh mertuanya. Apa katanya tadi? Bintang muntah-muntah. Apa jangan-jangan kecebong menantuku sudah hadir di perut anak gadisku? Kumam Bu Soraya dengan tersenyum-senyum tidak jelas seorang diri, tangannya dengan cekatan membuat jahe hangat untuk sang anak. Sayang, apa masih mual atau pusing? Tanya Doni melihat sang istri memejamkan matanya, walau Bintang memejamkan mata, bukan berarti sedang tidur, karena terlihat kelopak matanya yang bergerak-gerak, dan air mata pun terus meleleh di sudut mata sang istri. Sungguh Doni merasa sakit melihat wajah tak berdaya sang istri. Enggak mas, cuma aku pusing melihat sinar matahari. Lirih Bintang. Doni bangkit dari duduknya, lalu berjalan ke arah jendela, lalu menutup hordeng tersebut agar sinar matahari tidak masuk ke dalam kamar mereka. Hordengnya sudah mas tutup sayang, kamu bisa buka mata kamu. Ucap Doni lembut. Bintang membuka matanya perlahan-lahan, dan menatap suaminya dengan sendu. Mas aku kenapa? Isaknya, yang tiba-tiba istri cantiknya itu menjadi cengeng. Justru mas yang mau nanya sama kamu sayang, kamu kemarin salah makan atau gimana? Tanya Doni lembut mengusap sayang wajah pucat sang istri. Aku nggak makan apa-apa kok, justru kemarin aku cuma makan roti sama buah aja, karena aku malas lihat nasi. Ucap Bintang. Maaf ya, karena mas sibuk seharian kemarin, jadi lupa memperhatikan kamu, jadi kamu sakit kayak gini. Sesal Doni, biasa Doni selalu makan bareng sang istri, cuma seharian kemarin kerjaannya sangat menurempuk, meeting dengan 3 klien di tempat yang berbeda, dan memeriksa beberapa laporan. Doni sedang menangani proyek besar yang harus dia sendiri turun tangan. Enggak kok, ini bukan salah mas, masnya sibuk cari uang buat aku, karena udah beli rumah mewah ini, pasti uang mas sudah terkuras habis. Polos Bintang, Doni terkekeh dengan kepolosan sang istri, bahkan uangnya tidak pernah habis, untuk membelikan pulau pun dia masih sanggup, dasar Bintang. Cek let. Pintu kamar tidur mereka terbuka dari luar, Doni sangat tahu siapa yang mempunyai ulas seperti itu, kalau mertuanya tidak akan berani membuka pintu seperti itu, dia akan mengetuk pintu dan akan menunggu jawaban dari dalam kamar, barulah mertuanya membuka pintu kamarnya. Mama, panggil Bintang lemah. Mama dengar kamu sakit sayang, kamu sakit apa? Tanya Nyonya Lia yang langsung menghampiri sang menantu dan naik ke atas kasur tanpa memperdulikan sang anak, dan menggeser tubuh Doni dengan bahunya. Doni hanya bisa memutar mata malas melihat tingkah sang mama. Cuma pusing sama mual aja mas, nggak tahu kenapa tadi tiba-tiba pas bangun tidur aku mual terus. Jujur Bintang.
108. Mungkin itu ulah kecebong Doni yang sudah bersarang di perutmu sayang, ucap mertua bintang itu dengan wajah yang berbinar cerah. Mama pikir aku kodok. Kesal Doni menatap sang mama. 1. Nyonya Lia hanya mengedikan bahunya, tanpa peduli sama sekali dengan sang anak, dia hanya fokus sama menantunya itu. Kamu sudah datang bulan belum sayang? Tanya Nyonya Lia lembut. Doni mengerutkan dahinya, apa pula marmanya ini menanyakan tamu bulanan sang istri. Bulan ini Bi. Hei, aku terakhir datang bulan saat mau berangkat ke Korea Ma. Kaget bintang yang baru sadar. Wah, benarkah, cucu mama madein Korea ini? Girang Nyonya Lia bertepuk tangan karena sebentar lagi akan tambah cucu lagi, sungguh dia sangat bahagia, di hari tuanya, dia bisa melihat cucu-cucunya, rumahnya akan selalu ramai dengan kehadiran para cucu-cucunya. Cucu. Siapa yang hamil Ma? Heran Doni. Plak. Satu pukulan melayang ke kepala Doni, siapa lagi pelakunya kalau bukan Ibu Suri. Astaga, Mama. Kenapa kepalaku dipukul sih, sakit tahu. Keluh Doni mengusap-usap kepalanya, Nyonya Lia hanya menatap sinis ke arah sang anak. Anak ini, geram Nyonya Lia menatap kesal sang anak. Nak, bagaimana keadaanmu? Tanya Bu Soraya yang sudah ada di samping sang putri dengan membawa air jahe anget dan roti. Aku masih pusing Bu, sama mual. Ucap bintang berkaca-kaca. Minumlah air jahe ini nak, semoga saja bisa mengurangi rasa mualmu. Ucap Nyonya Lia lembut. Doni dengan sigap langsung membantu sang istri untuk duduk, dan mengambil air jahe di atas nampan di tangan mertuanya. Makasih Bu. Ucap Doni dengan lembut. Minumlah sayang. Ujar Doni membantu memegang gelas. Besan, sepertinya kita akan mempunyai cucu lagi. Bahagia Nyonya Lia. Bu Soraya pun ikut tersenyum bahagia. Semoga aja ya Bu Besan, apa yang kita harapkan jadi kenyataan. Sahut Bu Soraya. Semua orang berkumpul di kamar bintang dan Doni itu. Gimana sayang? Tanya Nyonya Lia yang tidak sabaran untuk melihat tespek du tangan sang menantu. 109. Mama lihat saja, kami belum melihatnya. Ucap bintang yang menyerah tespek ke tangan sang mertua, jujur dia sangat gugup, takut membuat kecewa keluarga besarnya. Jangan terlalu dipikirkan sayang, kalau belum jadi kalian tinggal ngadon lagi, santai aja. Celetuk Tuan Aditya. Bintang melotot dan seketika wajahnya bersemu merah, mendengar ucapan absurd mertuanya itu. Hahaha, Papa benar, aku akan terus membuat adonan sampai cucu kalian jadi, bila perlu setiap tahun akan kubuat istriku bunting. Kekeh Doni tidak kalah gilanya. Puk, dikira aku kucing. 110. Sayang, maaf. Aku membuatmu menderita. Gumam Doni berkaca-kaca, dia tidak tega istri kecilnya itu setiap pagi harus menguras isi perutnya sampai lemas. Bintang tersenyum tulus melihat ke arah sang suami. Mas, ini bukan salahmu, sudah kodratnya seorang wanita merasakan seperti ini. Mengusap lengan sang suami yang masih setia memeluknya.
Lia, memang ini kodrat wanita, tapi seharusnya belum saatnya kamu merasakan hal seperti ini sayang, seharusnya kamu masih bersenang-senang di luar sana, namun aku dengan tidak tahu dirinya memaksa kamu menikah, dan kini kau hamil, padahal mama sudah bilang, jangan buat menantunya hamil dulu, tapi aku terlalu bersemangat, dia malah jadi di sana, gerutu Doni. Hus, nggak boleh begitu, Chloe anakmu, mendengar ayahnya tidak menyukai kehadirannya, pasti dia akan sedih. Peringat bintang. Bu bukan Mas nggak suka kehadiran dia sayang, Mas hanya tidak tega melihat kamu kesakitan setiap hari, itu saja. Gagap Doni mengusap-usap perut datar sang istri. Sayang, Papa sayang kamu nak, sangat-sangat sayang malah, hanya saja Papa tidak tega melihat mamamu kesakitan setiap hari nak. Ayo sayang, bekerja samalah, jangan buat mamamu muntah setiap hari biarkan mamamu menikmati makannya sayang, agar kamu juga mendapatkan asupan makanan dari mamamu. Ucap Doni terus berbicara di depan perut sang istri, seolah-olah dia sedang membujuk seorang anak di hadapannya. Bintang terharu melihat suaminya yang tampak sangat menyayanginya, dan tidak rela dia kesakitan, walau itu terjadi karena hasil karyanya sendiri. Hai, sayang, Mama bawakan puding buah dan susu, tapi bukan susu hamil, Mama tahu kamu nggak suka sama susu hamil, jadi Mama bikinkan susu kedelai untuk kamu. Tiba-tiba Nyonya Lia sudah berada di dalam kamar suami istri itu. Terima kasih Mama. Ucap Bintang tulus, dia sungguh sangat bahagia, tidak hanya suaminya saja yang begitu memperhatikannya, kedua orang tuanya, mertuanya, ipar dan juga keponakan sang suami juga ikut memperhatikannya, bahkan tidak segan-segan si kembar membawakan jajanan untuk Bintang. Hai, Dek, gimana pagi ini? Masih muntah? Tanya Arumi yang ikut masuk ke dalam kamar Bintang. Hehehe. Masih sama Kak, tapi nggak separah hari kemarin-kemarin. Jawab Bintang. Sabar ya, kamu pasti bisa, adiknya kakak ini kan wanita tangguh, ucap Arumi yang memang menganggap Bintang seperti adik, bukan seperti ipar. Sini Kak, aku ingin ngelus perut kakak. Pintar Bintang yang gemes dengan perut buncit Arumi itu. Hahaha. Kamu ini, sabarlah, beberapa bulan lagi perutmu pasti akan seperti ini juga. Keke Arumi namun tetap mendekat ke arah Bintang. Hari-hari dijalani Bintang sedikit berat dengan kehamilannya, tapi mendapat support dari keluarga besarnya, membuat Bintang bahagia dia bisa menahan rasa sakitnya, bahkan ayah mertuanya pun ikut memperhatikannya, di saat sang suami tidak sempat mengantar dan menjemput Bintang kuliah, papa mertuanya lah yang mengantar jemput Bintang. 111. Contoh hari ini, papa mertuanya sudah berdiri di depan mobil mewahnya, menunggu Bintang pulang kuliah. Papa sudah lama. Tanya Bintang tidak enak hati menatap sang mertua. Tuan Aditya tersenyum lembut menatap menantunya itu, belum sayang, paling 2 menitan lah. Sahut Tuan Aditya. Bintang mengangguk tanda mengerti. Tuan Aditya membuka pintu penumpang di sebelah sopir. Wah, ada rujak. Pekik Bintang melihat ada rujak di dashboard mobil. Makanlah tadi papa lihat ada penjual rujak di pinggir jalan, jadi papa mampir beli. Seru Tuan Aditya. Makasih papa.
Ucap Bintang berbinar lalu Bintang memakan rujak yang dibelikan mertuanya tanpa malu. Tuan Aditya tersenyum lembut melirik menantunya yang semangat makan rujak yang dia belikan, membuat Tuan Aditya ikut senang. Kehamilan Arumi dan Bintang tidak jauh beda, sama-sama tidak suka nasi. Sedapat mungkin orang-orang di rumah mencari cara agar kedua wanita hamil itu bisa makan. Apa yang disukai kedua wanita hamil dan bisa dimakan, pasti keluarganya akan membuatkannya. Pak, nanti berhenti di pertigaan ya Pak, aku mau makan martabak. Pinta Bintang malu-malu. Tuan Aditya terkekeh melihat wajah malu-malu menantunya itu. Siap Bumil, nanti Ita beli martabak, tadi ponakan cantik kamu itu juga minta dibelikan martabak. Jawab Tuan Aditya yang membelokkan mobilnya ke arah parkiran Indo April, karena martabak yang mereka cari ada di samping Indo April. Itu. Biar papa yang turun, kamu tunggu di mobil aja, kamu mau martabak apa? Tanya Tuan Aditya. Mau martabak telur aja Pak. Sahut Bintang. Tuan Aditya mengangguk, dan turun dari mobil menuju martabak langganan keluarganya. Mang, mau martabak telur spesialnya 3 porsi dan martabak manisnya 3 porsi. Pinta Tuan Aditya. Si bapak, siap Pak, beli pesanan siapa nih Pak, cucu apa menantu? Tanya si Mamang yang memang sudah kenal sama Tuan Aditya. Buat kedua-duanya ini, keke Tuan Aditya. Asik mengobrol sambil menunggu martabak matang, ada seseorang yang mengambil gambar Tuan Aditya saat Bintang turun dari mobil dan memegang pundak sang mertua. Pak, Bintang mau ke Indo April sebentar ya, Bintang mau beli sesuatu. Ujar Bintang. Lia sayang, apa mau papa temani? Sahut Tuan Aditya penuh perhatian kepada menantunya itu. Nggak usah Pak, Bintang sendiri aja. Tolak Bintang lembut. 112. Ya sudah, hati-hati ya, kalau ada apa-apa panggil papa. Ucap Tuan Aditya. Bintang mengangguk dan berjalan ke dalam Indo April. Bapak baik banget, memperlakukan menantu sama kayak memperlakukan anak sendiri. Ucap si Mamang. Ya sama dong Pak, mereka kan sekarang juga anak-anak saya, masa mau saya jahati? Kekeh Tuan Aditya. Bener Pak, tapi saya suka bingung aja di luar sana ada aja mertua yang suka jahat sama menantunya. Menantu dianggap orang luar, suka greget saya kesal si mama yang ingat keponakannya diperlakukan tidak baik oleh mertuanya. Ya begitulah Mang, manusia yang takut anak-anak dan harta anaknya dimiliki oleh menantu mereka. Padahal kalau anak berumah tangga sudah seharusnya anak memberikan nafkah untuk istrinya dan menantu kita juga anak orang lain yang dibesarkan penuh kasih sayang sama orang tuanya. Kebanyakan orang lupa itu, beruntungnya istri saya tidak membeda-bedakan anak dan menantu saya, dia sangat menyayangi ketiga menantu kami. Ucap Tuan Aditya yang mengingat istri cantiknya di rumah. Lia Pak benar Pak, kalau tak siap anak menikah dan dimiliki sama orang lain, lebih baik nggak usah menikahkan anaknya, kekep ajalah di rumah, daripada menyiksa anak orang. Gerutu si Mamang yang curcol bak emak-emak. Hahaha. Benar itu. Ucap Tuan Aditya tertawa lepas melihat wajah kesal si Mamang. Ternyata si bapak-bapak bisa juga bergosip ya. Ini Pak, martabaknya.
Ucap si Mamang memberikan 3 kantong martabak kepada Tuan Aditya. Jadi berapa, Mang? Semua jadi 140.000, Pak. Jawab si Mamang. Tuan Aditya mengambil beberapa lembar uang dan memberikan kepada si Mamang. Ini, Mang, sisanya kalau ada anak-anak jalanan yang mampir, kasih mereka martabak ya, Mang. Ucap Tuan Aditya, selain membantu melariskan jualan si Mamang, dan bisa memberi makan anak-anak jalanan yang kurang beruntung, Tuan Aditya memang selalu berbagi dengan cara seperti itu. Siap, Pak. Nanti pasti saya kasihkan, sebentar lagi mereka juga kumpul di sini. Ucap si Mamang bahagia dagangannya secara tidak langsung diborong oleh Tuan Aditya. Sudah, Nak? Tanya Tuan Aditya yang melihat sang menantu yang mendekat ke arahnya. Sudah, Pak. Sahut Bintang. Semoga rezeki kalian selalu lancar dan selalu diberi kesehatan. Gumam si Mamang yang melihat pergerakan mobil mewah itu, orang kaya yang tidak pernah sombong, dan tidak pernah berkoar-koar saat berbagi, tidak harus validasi. 113. Nak Doni, kamu terlalu dibutakan oleh cinta oleh perempuan miskin itu, hingga kamu tidak tahu kalau perempuan miskin itu bermain gila di belakang kamu. Sungguh malang sekali nasib kamu. Andai dulu kamu memilih putri, mungkin rumah tangga kalian akan bahagia, tidak seperti saat ini, kamu dibohongi oleh istri kamu yang tidak tahu diri itu. Ucap Bu Eltu dengan wajah penuh perhatian, dan juga ada rasa puas bisa mengetahui kelakuan Bintang di belakang Doni. Dia yakin kalau Doni tahu Bintang berselingkuh di belakang Doni, pastilah wanita miskin itu akan ditendang oleh Doni dan kembali merasakan hidup miskin, dan anaknya bisa masuk ke dalam keluarga kaya raya itu. 6. Doni tentu saja mengeram marah, karena istrinya dihina oleh wanita parubaya itu, namun Doni tahan apa yang akan dikatakan oleh wanita parubaya itu. Dia tidak sama sekali percaya dengan bualan wanita tua itu, karena Doni sangat tahu siapa istrinya. Tante mau ngomong apa? Ngomong aja langsung, nggak usah bertele-tele. Tegas Doni yang sebenarnya sangat malas untuk berbicara dengan wanita iri hati itu. Bu Ita memberikan beberapa lembar foto ke arah Doni. Ini, Nak Doni, lihat kelakuan istri kamu. Dia bermesraan dengan pria tua di belakang Nak Doni. Begitulah menikah sama orang miskin yang tidak tahu diri. Sudah dapat suami baik, tampan dan kaya raya, masih saja tidak puas dan menggatal di belakang Nak Doni seperti itu sangat menjikan. Apa pantas istri seperti itu masih dipertahankan? Ucap Bu Ita dengan senyum sinisnya. 1. Ceraikan saja dia, Nak Doni, kasihan sekali kamu, sudah memungut sampah dari jalanan, tapi diselingkuhi sama aki-aki. Memang si orang udik dan miskin itu seleranya sangat rendahan. Masa Nak Doni diselingkuhi sama aki-aki peot gitu? Si miskin itu sudah menginjak-injak harga diri Nak Doni. Dia tidak pantas menjadi pendamping Nak Doni. Bu Elta terus mengompori Doni. 1. Kurang ajar sekali Bu Elta ini. Bisa-bisanya dia mengatakan papanya aki-aki tua, padahal papanya masih terlihat gagah. Bahkan kalau dibandingkan dengan suami Bu Ita ini, papanya jauh terlihat lebih muda. Doni hanya tersenyum miring melihat ke arah Bu Ita, masih saja wanita tua itu mencari-cari kesalahan istrinya. Gimana, Nak Doni? Kamu sudah melihat sendiri kan? Istri Nak Doni itu tidak sepolos itu. Dia sangat pintar menjerat Nak Doni. Karena Nak Doni kaya raya, tapi di belakang Nak Doni dia bermain sama laki-laki tua bangka. Kekeh Bu Elta.